Apa yang saya rasakan ini ada sebuah momentum untuk perbaikan diri saya sendiri. Bagaimana flashback saya dulu adalah seorang yang tidak bisa dikatakan baik. Tapi dengan momentum ini, saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik untuk anak istri saya, untuk keluarga saya. Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Eko Hari Saksono. Rekan-rekan biasa memanggilku Eko. Aku ingin berbagi sepenggal kegiatanku selama ini. Jumat pagi adalah hari yang paling sibuk bagi keluargaku. Aku, istri, dan tetangga bergotong royong untuk memasak. Masakan sebanyak ini bukan hanya untuk dikonsumsi keluargaku saja, melainkan akan dibagikan bagi para kaum duafa dan orang tidak mampu di sekitar rumahku. Aku tak memiliki uang yang berlimpah, tapi aku berusaha menyisihkan sebagian penghasilanku kepada orang yang membutuhkan. Menu masakan yang kami buat hari ini sangatlah sederhana. Hanyalah nasi, ayam goreng, dan sayur buncis. Meracik sayur buncis sangatlah mudah bagiku. Sejak kecil, aku sudah terbiasa membantu ibuku ketika memasak di dapur. Semua menu sudah selesai dimasak, dan saatnya bungkus ke dalam kotak nasi. Sekepal nasi, sepotong ayam goreng, dan sayur buncis dimasukkan satu persatu. Boks makanan yang dipersiapkan juga tidak banyak, hanya 20 bungkus saja. Tapi, semoga saja pemberianku ini sangat berarti bagi yang membutuhkan. Insya Allah. Nah, seluruh makanan sudah siap dibagikan kepada para kaum duafa. Kali ini kami akan membagikan di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Ya, di kawasan ini kami pilih karena banyak orang-orang yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Alhamdulillah, kedatangan kami disambut hangat oleh mereka. Satu persatu nasi kotak kami berikan secara cuma-cuma alias gratis. Selain ungkapan rasa syukur, bersedekah kepada fakir miskin adalah cermin keimanan umat manusia. Wah, tidak disangka-sangka, aku kedatangan teman lamaku, Ali Muhammad Amin. Ia juga membawa puluhan nasi kotak untuk dibagikan kepada para kaum duafa. Entah dari mana ya, teman lamaku ini bisa mengetahui aktivitas bersedekahku hari ini. Aku dan Ali pun tak segan-segan menyusuri jalan untuk memberikan nasi kotak bersama. Semoga niat tulus dan rasa ikhlas kami menjadi tabungan ibadah di akhirat kelak nanti. Amin. Mas Eko, mohon diterima. Insya Allah dengan ini Mas Eko bisa berangkat umroh dari kami. Ternyata niat kedatangan teman lamaku Ali untuk menyampaikan berita yang luar biasa. Wah, sungguh kejutan yang paling indah seumur hidupku. Ya Allah, tak henti-hentinya aku mengucapkan rasa syukur atas kejutan ini. Beribadah ke tanah suci memang menjadi dambaan seluruh umat Islam. Tapi
Tak pernah terbayangkan bagiku untuk pergi ke tanah suci, menjadi tamu Allah. Perasaan haru dan bahagia berkecamuk dalam hatiku. Alhamdulillah, setelah menempuh perjalanan panjang, hari ini aku sampai di Madinah. Tempat para jemaah menelusuri jejak kehidupan Rasulullah SAW. Sesampainya di sini, mengingatkanku pada masa laluku yang sangat kelam. Dahulu, aku bukanlah pemuda yang bisa dibanggakan. Masa remajaku dihabiskan untuk berkumpul dengan rekan sebaya. Sayangnya, bukan kegiatan positif yang kami lakukan. Kami kerap menghabiskan waktu untuk berjudi. Bahkan bukan sekedar berjudi, aku juga sering bermabuk-mabukan dan menggunakan narkoba. Itu masa SMP-nya aja juga mulai dia itu menggunakan ya istilahnya barang-barang yang haram. Di Jakarta sehari-harinya itu biasanya juga kumpulannya juga tadinya anak-anak yang kurang kurang bagus lah. Itu perasaan saya juga merasa sedih. Sebenarnya, aku mengetahui resiko menggunakan narkoba. Ya, kematian. Setelah mendekati kelulusan SMA, ujian pada waktu itu, kaget saya begitu tahu teman saya meninggal karena menggunakan putawite. Dari situ saya mulai, oh ini loh dampak negatif yang dahsyat, saya bilang ini. Yang artinya ini adalah sama saja dengan kontrak mati. Sampai di situ saya sudah mulai, oh buat ini loh. Akhirnya saya benar stop, berhenti. Kejadian itulah yang membuatku sadar. Aku tak ingin kejadian serupa menimpaku. Aku mulai menjauh dan berhenti bergaul dengan rekanku terdahulu. Namun, bapakku mulai kesal melihat kegiatanku sehari-hari yang dihabiskan secara percuma. Padahal, bapak berharap agar aku bisa seperti dirinya, agar menjadi seorang polisi. Aku sedih, karena tidak bisa mewujudkan impian bapakku. Inilah keluarga kecilku. Aku memiliki 2 orang anak. Putraku yang berusia 7 tahun bernama Muhammad Ziaul Haq Firdaus.
Sedangkan putri pertamaku bernama Maharani Puji Lestari. Kami sering memanggilnya Iles. Sejak lahir, putri kesayanganku ini tinggal bersama ibu mertuaku. Bukan tak ingin merawatnya, permintaan Iles lah agar bisa tinggal bersama neneknya. Iles mengalami gangguan pada bagian kakinya yang dinamakan cerebral palsy ringan. Syaraf di tubuhnya yang tidak sempurna menyebabkan Iles mengalami keterbatasan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Penyakit yang diderita Iles disebabkan istriku yang terjatuh ketika dia hamil. Sehingga Iles harus terlahir sebelum waktunya atau secara prematur. Akibat penyakit yang dideritanya, Iles kini memiliki emosional yang tidak stabil. Ia sering marah jika merasa hatinya tersudutkan. Meski begitu, aku tidak pernah menyerah untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang perias. Aku percaya, hati yang ikhlas dan penuh tanggung jawab memberikan kemudahan yang terbaik bagiku dan juga keluargaku. Di tanganmu sekarang. Setelah berniat ikhram, kami melakukan ibadah umroh yang terdiri dari 3 tahapan, yakni tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Serta tahallul memotong sebagian rambut. Tak lupa aku juga melaksanakan sholat sunnah dan berdoa di belakang makam Ibrahim. Aku luapkan segala keresahan di dalam dada. Aku rangkaikan doa untuk orang tuaku, istri, dan buah hatiku. Ya, semoga mereka diberikan kesehatan dan diberikan masa depan yang baik. Amin. Apa yang saya rasakan ini adalah sebuah momentum untuk perbaikan diri saya sendiri, untuk anak-anak saya, untuk keluarga saya sendiri. Bagaimana saya harus menjadi imam untuk anak-anak saya sendiri. Bagaimana flashback saya dulu adalah seorang yang tidak bisa dikatakan baik. Tapi dengan momentum ini, saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik untuk anak istri saya, untuk keluarga saya. Selama di Makkah, aku juga sempat meluangkan waktu untuk melaksanakan tawaf sunnah. Selama tawaf, jemaah harus dalam keadaan suci dan berwudu. Mungkin para jemaah tak banyak yang tahu, di dekat Ka'bah juga terdapat tempat wudu. Jika wudu jemaat batal, para jemaah tak perlu susah payah keluar masjid untuk mengambil wudu. Coba perhatikan, ketika berada di dekat Ka'bah, terdapat tangga besar dan lebar dari lantai 1 untuk turun ke pelataran Ka'bah. Nah, di bawah semua tangga besar itulah tersembunyi tempat wudhu. Sehingga para jemaah tak perlu jauh-jauh keluar dari masjid. Alhamdulillah, saya pun tak kesulitan untuk berwudhu dan bersuci.
Usai tawaf sunnah, aku pun tak sengaja melihat tempat pengisian air Zam-Zam. Ya, beberapa titik di lingkungan Masjidil Haram terdapat sejumlah tempat pengisian air Zam-Zam yang bersumber dari bawah tanah Masjidil Haram. Aku pun penasaran, ingin melihat para pekerja yang sibuk mengisi galon air. Petugas mengisi air dengan selang nozzle, layaknya di tempat pengisian bahan bakar. Kemudian, air disalurkan dari mesin pendingin. Maka tak heran, dinginnya air Zam-Zam seperti dari kulkas. Setelah penuh, petugas akan mengantar galon dengan kereta dorong ke berbagai sudut Masjidil Haram. Berkat kerja keras para petugas, para jemaah bisa menikmati air Zam-Zam dari ratusan galon yang diisi secara berkala. Aku pun dapat menikmati kesegaran air Zam-Zam sepuasnya. Alhamdulillah. Berdasarkan hadis, Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya air di permukaan bumi ialah air Zam-Zam. Padanya terdapat makanan yang menyegarkan, dan padanya terdapat penawar penyakit. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kehadiran air Zam-Zam tak lepas dari keajaiban oleh Allah, sebagai mukjizat kepada umat manusia melalui Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar. Meski dalam kehausan, Siti Hajar tetap mengingat pesan Ibrahim agar tetap berada di tanah suci. Dan di tengah kesulitan, akhirnya muncul pertolongan Allah berupa air Zam-Zam yang penuh barokah. Wallahu alam. Selain beribadah di tanah suci, aku mendapatkan kesempatan berkunjung ke kota Taif. Kota yang dikenal menyimpan sejarah kehidupan dan syiar Rasulullah. Kota Taif, salah satu wilayah yang dikenal memiliki hawa sejuk, karena berada di lembah antara pegunungan Asir dan Al-Hada. Area pegunungan yang panjang dan berkelok ini nyaris tidak ditumbuhi pepohonan, tandus, berbatu, dan berpasir. Ketika memasuki kota Taif, justru akan terlihat pemandangan sebaliknya. Lebih dari 2.000 ladang mawar, hasilnya dibawa ke tempat penyulingan di sini. Aku bahkan beruntung dapat berkunjung dan melihat penyulingan air mawar secara tradisional. Setelah ditimbang, bunga mawar dimasukkan ke dalam wadah khusus untuk disuling. Setelah berjam-jam dipanaskan, maka akan menghasilkan minyak mawar. Dan minyak mawar ini nantinya akan bisa diolah kembali menjadi minyak wangi, air mawar, pelembab kulit, dan lain sebagainya. Sementara buah-buahan dan sayuran juga terdapat di kota Taif. Seakan tak mengenal musim, kesuburan tanahnya membuat wilayah ini cocok ditanami semua jenis buah dan sayur. Seperti buah jeruk, apel, anggur, delima, sayuran, dan lainnya. Hasil perkebunan yang berlimpah ini tak heran membuat kota Taif menjadi pemasok buah dan sayuran ke kota Makkah.
Aku jadi teringat dengan aktivitas sedekah yang telah kulakukan di tanah airku. Aku pun tertarik untuk membeli buah-buahan di sini. Tentunya buah ini akan aku bagikan kepada jemaah di Masjidil Haram. Buah segar ini menjadi buah tanganku dalam perjalanan di kota Taif. Bukan hanya di tanah air saja, di tanah suci pun aku masih bisa berbagi terhadap sesama. Selain mengungkapkan rasa syukur karena bisa beribadah di tanah haram, sedekah juga sebagai penghibur dan penyemangat bagi orang lain. Alhamdulillah, rangkaian ibadah umrohku telah selesai. Di tanah air, aku akan menjalankan kegiatan seperti biasanya. Alhamdulillah, kini kehidupanku sudah berubah 180 derajat. Ternyata, kenyataan pahit itu membuat mataku terbuka lebar. Kini, aku telah bekerja sebagai salah satu staf akademik di salah satu universitas swasta di Jakarta. Tentu, bukan proses yang mudah untuk sampai di sini. Berkat seorang dermawan, aku diberi kesempatan untuk melanjutkan sekolah sampai jenjang strata 1. Bahkan,